Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fatika Chandra Rizky dengan NIM 04533429. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membuat video praktek tugas 2 dari basis data, yaitu soalnya contoh kasus sebagai berikut. Tugas 2 adalah Entity Relationship Diagram atau ERD tersebut di atas. Silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan rincian tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Langsung saja kita buka aplikasi examnya. Di sini kita aktifkan yang Apache dan MySQL sampai berwarna hijau semua. Lalu kita masuk ke localhost. Kita tunggu. Oke, seperti ini tampilannya. Yang pertama, kita membuat basis data rumah sakit. Dengan cara create database. Database rumah sakit berhasil kita buat. Selanjutnya yaitu pembuatan tabel. Yang pertama kita buat tabel dokter. Oke, tabel dokter selesai, bisa dilihat di bagian struktur. Di sini ada ya tabel dokter. Selanjutnya kita membuat tabel pasien. Menjadi lanjut kirim. Tabel pasien berhasil kita buat. Lanjut kita membuat tabel administrator.
Lanjut membuat tabel administrator. Create tabel kita kirim. Tabel administrator berhasil kita buat. Lanjut ke tabel pasien dokter. Create tabel pasien dokter. Tabel pasien dokter berhasil kita buat. Ada pada struktur. Lanjut pembuatan tabel dokter admin. Oke. Tabel dokter underscore admin. Kirim tabel dokter admin berhasil kita booking. Lanjut ke tabel daftar, kita create lagi. Baik, tabel daftar sudah berhasil kita buat juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita membuat foreign key. Selanjutnya kita membuat foreign key dari beberapa tabel yang telah kita buat. Yaitu yang kita bikin foreign key itu dokter admin, daftar, dan pasien dokter. Yang pertama itu dokter admin. Struktur. Lalu kita ketikkannya, index, oke. Lalu ke ID admin, lainnya, index, oke. Lanjut ke tabel daftar, struktur, ID pasien, lainnya, index, oke. Lanjut ke ID admin, index, oke. Lanjut ke pasien dokter, sama di struktur, ID dokter, index, oke. Sama ID pasien, index, oke. Kita lanjut membuat relasi. Sudah selesai, kita save dulu. Setelah itu kita buat relasi ID dokter dengan ID dokter, cascade, oke. Ini jadi lanjut ke ID dokter dengan ID dokter pasien dokter. Oh, belum terpencet. Oke, ID dokter dan ID dokter di tabel pasien dokter, cascade, oke. Lanjut ke ID pasien, kita klik dulu ID pasien ke ID pasien tabel pasien dokter, cascade, oke. Ini jadi lanjut ke kita klik dulu ID pasien pada tabel pasien ke ID pasien ke daftar tabel daftar, cascade, oke. Lanjut ke ID admin di tabel administrator ke tabel ID admin ke tabel daftar,
escape, oke. Terus ini kita create lagi ID admin, tabel administrator ke ID admin, tabel dokter admin. Escape, oke. ID dokter. Oke, relasi selesai. Selanjutnya kita menginput data pasien sesuai dengan yang ada dalam panduan praktek. Kita masuk ke tabel pasien. Pasien 1 nama Joko Widodo, alamatnya Jalan Pakis Haji Muhammad Hidayat, Jakarta. Islamnya 1. Oke, pasien 1 berhasil kita buat, bisa lihat di jelajahi daya Joko Widodo. Selanjutnya pasien yang kedua, yaitu dengan ID pasien semua data pasien sudah kita input. Selesai. Selanjutnya perintah select, yaitu selesai. Selanjutnya kita ke perintah select. Perintah select digunakan untuk Baiklah, input data pasien telah selesai. Selanjutnya kita ke perintah select. Perintah select ini digunakan untuk mengambil atau menampilkan data. Kita coba di menu SQL. Select ruang pasien, titik koma, enter. Kita kirim. Semua data pada tabel pasien telah ditampilkan. Selanjutnya kita mencoba select bersyarat. Select bersyarat ini yaitu perintah untuk mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Misalnya kita ingin mengambil data laki-laki, bisa menggunakan select from nama underscore pasien, jenis kelamin, from pasien where jenis kelamin sama dengan 1. Oke, kita coba kirim. Oke, data dengan jenis kelamin 1 yaitu laki-laki sudah tertampilkan, yaitu Joko Widodo dan Susilo. Selanjutnya ke perintah select join antar tabel. Select join antar tabel ini berfungsi untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Selanjutnya kita ke perintah select join antar tabel, yaitu untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Kita coba.
Kita coba. Galak ya ternyata. Selanjutnya yaitu select fungsi matematik. Select fungsi matematik ini digunakan untuk fungsi matematika kita misalnya mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar, yaitu select count dalam kurung ID pasien dalam kurung from pasien, titik koma, kita kirim. Oke, di sini terlihat ya bahwa pasiennya ada 5. Kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu select fungsi string, yaitu untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Misalnya kita mencari data pasien berdasarkan alamat dengan 2 karakter, yaitu JL. Misalnya kita kasih bintang ini untuk menampilkan untuk membaca semua data. From kita kirim. Oke, di sini menampilkan kelimanya ya, karena kelimanya menampilkan alamat dengan kata JL. Selanjutnya kita ke fungsi select between, yaitu untuk mengambil atau menampilkan data tertentu. Misalnya kita mau menampilkan data pasien dengan ID pasiennya antara 3 sampai dengan 5. Kita coba SQL select pasien, where ID underscore pasien between atau antara 3 dan 5, titik koma, kirim. Baik, data yang ditampilkan adalah dengan ID pasien 3 sampai dengan 5. Yaitu selanjutnya perintah select like, yaitu untuk mengambil data berdasarkan kata yang kita inginkan. Misalnya kita mau mengambil data dengan kata Jakarta pada alamat pasien. Select from pasien, where alamat underscore pasien, like. Oke, kita kirim.
Oke. Di sini kelima-limanya ditampilkan ya, karena alamatnya ini ada 4 ID pasien yang ditampilkan dengan alamat Jakarta. Oke, perintah selanjutnya yaitu select order by, yaitu untuk menampilkan data secara terurut. Misalnya kita akan menampilkan data pasien terurut menurun atau descending berdasarkan ID pasien. SQL pasien order by ID underscore pasien. Yes. Kita kasih titik koma, kirim. Maka dia akan menampilkan ID pasien dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, perintah selanjutnya yaitu select group by, yaitu untuk menghilangkan data yang sama. Oke, ditampilkan 1 dan 3 yaitu laki dan perempuan, Joko Widodo dan Poppy. Selanjutnya kita ke perintah update. Update ini digunakan untuk melakukan perubahan data. Oke, di sini nama Mirna berhasil diganti menjadi Mirna Mariati. Coba kita cek ya. Select from pasien kita kirim. Oke, di sini Mirna Mariatinya sudah ganti ya. Selanjutnya yaitu perintah delete. Perintah delete ini digunakan untuk menghapus data. Misalnya kita akan menghapus data pasien atas nama Mirna yang tadi kita ganti. Maka ini kita ganti ke delete. From pasien Mirna ID pasien sama dengan 5 titik koma. Kita kirim. Di sini ada notifikasi lokasi. Baik, di sini muncul notifikasi, kita pencet aja oke. Oke, coba kita cek lagi. Kita cek data yang telah kita hapus tadi, apakah sudah terhapus. Nama pasien 5 sudah tidak ada, berarti berhasil. Baiklah, sekian video tugas praktek 2 basis data dari saya. Apabila ada kekurangan dalam video saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.